Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita sudah mengetahui bagaimana menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan grafik, ini ada cara lainnya nih, yaitu dengan menggunakan cara substitusi. Namun sebelum itu, kalian harus memahami benar apa itu definisi dari substitusi, supaya saat mengerjakan soal bisa tahu nih langkah selanjutnya yang harus dikerjakan bagaimana. Mungkin biar lebih jelasnya, kita langsung bahas di video ini ya. Yang pertama dengan mengenal apa itu substitusi. Berulang kali saya mengatakan tinggal disubstitusikan saja nilainya ini. Nah, arti dari kata substitusi ini adalah rumus yang digunakan dalam ilmu matematika untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan cara menggabungkan atau mengganti sebuah persamaan atau nilai yang telah diketahui. Jadi, dengan kata yang sangat mudah dipahaminya, diganti seperti itu. Nanti bisa kita lihat di contoh ini ya. Untuk contoh, diketahui X sama dengan 3. Tentukan nilai 2X dikurangi 3Y sama dengan 9. Di sini kita sudah punya modal, yaitu X sama dengan 3. Dengan cara substitusi, kita bisa mengganti nilai X yang ada pada persamaan ini dengan nilai 3 ini. Coba kalian perhatikan yang di sebelah sini. Perubahan yang terjadi. Awalnya 2X dikurangi 3Y sama dengan 9. Kemudian kita substitusikan nilai X, yaitu 3, maka akan berubah seperti ini. Yang semulanya ditempati oleh variabel X, sekarang berganti dengan nilai 3. Karena berbekal di sini ya, udah diketahui sebelumnya untuk nilai X adalah 3. Selanjutnya tinggal kita hitung saja seperti biasa, akan diperoleh min 3Y sama dengan 9 kurang 6. Ini min 6 ini berasal dari 2 kali 3 yang awalnya berada di sebelah sini. Ini bayangannya 6. Kemudian kita pindah ruaskan ke sebelah kiri berubah menjadi negatif. Dilanjutkan lagi. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Jadi negatif 3Y sama dengan 3. Jika sudah, kita akan memperoleh nilai Y, di mana Y ini didapatkan dari 3 dibagi negatif 3. Sehingga nilai Y kita sudah dapatkan, yaitu negatif 1. Jadi ini maksud dari kata substitusikan. Tinggal digantikan saja nilai dari variabelnya sesuai dengan clue yang sudah diberikan pada soal. Kita lanjutkan untuk langkah pengerjaan dalam menyelesaikan SPLDV dengan cara substitusi. Ada 4 langkah. Yang langkah pertama, kalian bisa mengubah salah satu persamaan menjadi Y sama dengan atau X sama dengan. Jadi tinggal kalian pilih nyamannya menjadi Y sama dengan atau X sama dengan. Kemudian jika sudah dipastikan ya, di sini adalah Y sama dengan, tidak ada koefisien pada Y itu adalah 1. Bukan 2Y sama dengan atau 3Y sama dengan. Harus Y sama dengan. Nanti kita coba lihat ke contohnya. Langkah kedua, substitusikan ke dalam persamaan lainnya. Yang mana nanti akan diperoleh salah satu nilai. Jadi nanti dari Y sama dengan ini, kalian substitusikan ke dalam persamaan yang lain. Kemudian jika sudah, nanti akan diperoleh salah satu nilainya. Semisal kalian mengubahnya Y sama dengan, berarti nanti di langkah kedua ini kalian akan memperoleh X-nya berapa. Kalau kalian mensubstitusikan X sama dengan, berarti nanti kalian akan memperoleh di langkah 2 nilai Y. Lanjutkan untuk di langkah ketiga, dari nilai X atau Y tadi yang sudah diperoleh di langkah 2, kalian substitusikan kembali lagi ke dalam persamaan salah satu saja, bebas yang mana. Karena itu juga akan bernilai sama nantinya. Berarti kan di langkah kedua kita udah dapat salah satu nilai. Nah, langkah ketiga kita udah dapat tuh 2 nilai. Semisal ini 2 variabel ya. Ada X ketemu X di langkah kedua, di langkah ketiga ketemu Y. Kemudian di langkah keempat, nilai X dan Y tadi itu kembali lagi kalian cek. Kembali lagi kalian cek di setiap persamaan. Jadi harus ke semuanya persamaan, tidak boleh hanya salah satu saja. Jika benar, berarti memang itu jawabannya. Jika salah, berarti ada langkah yang keliru atau nilai yang kalian peroleh itu belum tepat. Mungkin kita bisa masuk ke contohnya saja supaya kalian lebih mengerti.
Di sini ada soal, tentukan penyelesaian dari SPLDV berikut. Persamaan pertama, ini kita tulis persamaan pertama, itu ada 2x ditambah y sama dengan 3. Kemudian persamaan kedua, x dikurangi 3y sama dengan 5. Penyelesaian yang pertama, langkahnya ubah salah satu persamaan menjadi y sama dengan atau x sama dengan. Di sini saya coba rubah ke dalam y sama dengan ya. Persamaan 1 ubah ke y sama dengan. Maka akan diperoleh y sama dengan 3 dikurangi 2x. Paham kan yang ini 2x-nya yang awalnya di ruas kiri dipindah ke ruas kanan karena kita hanya menginginkan y sama dengan. Kita sudah peroleh langkah 1, langkah selanjutnya adalah substitusikan ke dalam persamaan lainnya. Persamaan 1 udah kita buat y sama dengan, berarti kita substitusikan y sama dengan 3 dikurangi 2x ini ke persamaan 2. Saya tulis langkahnya, substitusikan ke persamaan 2. Berarti akan diperoleh semula x dikurangi 3y sama dengan 5. Y kita gantikan dengan 3 dikurangi 2x. Berarti akan berbentuk x dikurangi 3, y-nya diganti. Diganti menjadi 3 dikurangi 2x sama dengan 5. Jika sudah seperti ini, tinggal kita kalikan saja satu persatu. Hati-hati ya dalam mengalikan. Kalaupun kalian paham, tapi ternyata masih ada yang keliru, itu akan sayang sekali. Jadi ini kita perhatikan dengan simbolnya sekaligus. Berarti di sini adalah negatif 3 dikalikan ke 3. Kemudian nanti negatif 3 dikalikan ke, ini juga simbolnya dipakai, negatif 2x. Jadi jika kita tuliskan akan diperoleh x dikurangi 9 ditambah 6x sama dengan 5. Kita lanjutkan. X kita kumpulkan suku yang sejenis, sudah paham kan, sudah belajar kan? Berarti yang di sebelah kiri nanti kita kumpulkan variabel x, ada x ditambah 6x. Kemudian yang di ruas kanan kita kumpulkan konstanta, ada 5, kemudian 9 kita pindah ruaskan jadi positif 9. 1 tambah 6, 7x, 5 tambah 9 adalah 14. X sama dengan 14 dibagi 7, X sama dengan 2. Jadi di langkah kedua kita sudah peroleh nilai X yaitu 2. Nih, kita sudah akan memperoleh salah satu nilai. Kita sudah peroleh nilainya tadi X sama dengan 2 karena yang kita rubah di langkah 1 adalah Y sama dengan. Maka dari itu langkah 2 akan kita peroleh nilai X. Langkah ketiga lagi, substitusikan salah satu nilai yang diperoleh ke dalam persamaan. Yang lainnya bebas pilih yang mana. Di sini kita substitusikan X sama dengan 2 ke persamaan. Misalnya saya substitusikan ke persamaan 1, berarti berubah menjadi yang awalnya 2x ditambah y sama dengan 3. X kita ganti 2, berarti 2 dikali 2 ditambah y sama dengan 3. 2 kali 2, 4, ditambah y sama dengan 3, y sama dengan 3 dikurangi 4, yaitu negatif 1. Berarti kita sudah peroleh X-nya 2, Y-nya negatif 1. Nah, dari dua nilai ini kita cek lagi ke setiap persamaan. Harus semuanya ya dicek benar atau enggak. Kita mulai untuk yang persamaan pertama. 2X tambah Y sama dengan 3. X-nya yang kita cek 2, berarti 2 dikali 2. Y-nya adalah negatif 1. Ini masih tanda tanya 3. 2 kali 2, 4, dikurangi 1, tanda tanya sama dengan 3. 4 dikurangi 1, 3, tanda tanya sama dengan 3. Kita berpikir sejenak, ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti ini bernilai benar. Kita lanjutkan untuk persamaan yang kedua, X dikurangi 3Y sama dengan 5. X-nya adalah 2 dikurangi 3 kali negatif 1 sama dengan, masih tanda tanya 5. 2 ditambah 3 masih tanda tanya sama dengan 5. 5 masih tanda tanya sama dengan 5. Berpikir sejenak, ternyata ruas kanan dan ruas kiri sama, berarti
nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 1 juga berlaku untuk persamaan yang kedua. Karena kedua persamaan di sini sudah terbukti benar, maka jawabannya bisa kalian tuliskan di penyelesaiannya. Jadi, saya tuliskan di bawah sini. Jadi, X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 1. Ini merupakan jawaban untuk soal yang ada pada slide ini. Jika kalian mengikuti langkahnya, kalian pasti akan menemukan jawabannya dengan cara substitusi. Kita lanjutkan lagi untuk penerapan soal cerita. Lagi-lagi di sini kalian harus fasih ya dalam mengubah cerita ke dalam model matematika karena sudah banyak contoh-contohnya pada materi ini yang diminta untuk merubahnya ke dalam model, kemudian diminta untuk memecahkannya. Di sini cerita yang pertama, kalimat yang pertama, Rina membeli 1 kacamata dan 2 celana panjang dengan total biaya 500.000. Kemudian yang kedua, Dina membeli 3 kacamata dan 1 celana panjang dengan total biaya 500.000. Yang ditanyakan, berapakah harga masing-masing kacamata dan celana panjang? Oke, kita rubah dulu ke dalam model matematika. Namun sebelum itu, bisa kita tuliskan dulu pemisalannya supaya nanti pengerjaannya bisa lebih mudah. Kita tuliskan di sini. Bebas ya menggunakan variabel apa. Di sini saya menggunakan variabel A dan B. Variabel A untuk harga kacamata. Di sini kalian harus fasih dengan soal juga. Kalau semisal kalian memisalkan A sama dengan kacamata, itu tuh kurang tepat karena di sini yang diminta oleh soal itu harganya, bukan bendanya. Jadi harus berhati-hati dalam memisalkan. Kalian memang paham itu maksudnya adalah nanti ujung-ujungnya berapa ribu, tetapi untuk di pemisalan alangkah baiknya juga langsung dibenarkan. Jadi di sini B untuk harga celana panjang. Oke, kita mulai untuk yang Rina. Dia membeli 1 kacamata. Berarti A ditambah 2B sama dengan 500.000. Kemudian yang kedua, Dini membeli 3 kacamata, berarti 3A ditambah 1 celana panjang seharga 500.000. Oke, masih dengan langkah pengerjaan yang sama. Di sini saya coba untuk mengubahnya ke dalam bentuk B sama dengan ya. Untuk persamaan yang kedua ini. Saya rubah berarti menjadi B sama dengan 500.000 dikurangi 3A. Substitusikan ke dalam persamaan yang lainnya. Hati-hati kalian jangan sampai mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang sama. Misal sini kan saya mengubahnya yang persamaan kedua. Nah, saya substitusikan lagi itu sama saja bolak-balik. Nanti jadinya tidak akan ada jawaban yang tepat. Harus ada persamaan yang lainnya. Saya substitusikan ke persamaan pertama diperoleh A ditambah 2. B-nya saya gantikan 500.000 dikurangi 3A sama dengan 500.000. Dilanjutkan. A ditambah 1 juta dikurangi 6A sama dengan 500.000. Tinggal dengan aljabar biasa, perhitungan biasa diperoleh ini negatif 5A sama dengan yang ini negatif 500.000. A diperoleh 100.000. Kemudian saya substitusikan ke persamaan 1 saja. Diperoleh 100.000 ditambah 2B sama dengan 500.000. 2B sama dengan 400.000. B sama dengan 200.000. Setelah kita sudah peroleh dua nilai ini, kita cek kembali. Kita cek kembali mungkin pakai coret-coretan kecil aja ya. Di sini kita cek untuk yang persamaan
pertama. A-nya 100.000, berarti 100.000 ditambah 400.000. Juga bernilai 500.000. Berarti benar untuk persamaan 1. Untuk persamaan 2, 3 dikali A. Berarti 300.000. Yang B-nya 200.000. 300 tambah 200, 500.000. Berarti juga bernilai benar untuk persamaan kedua. Dengan begitu, kita peroleh jawabannya jadi bisa dituliskan harga kacamata adalah yang A kan yaitu 100.000 dan celana panjang adalah harga celana panjang adalah 200.000. Jadi ini merupakan jawaban akhirnya. Jangan lupa kita kembalikan ke pemisalan yang awal. Yang awal kita sudah misalkan di sini A itu untuk harga kacamata. Berarti kesimpulannya nanti yang tepat bukan A sama dengan 100.000, B sama dengan 200.000, bukan. Karena tadi kan kita sudah misalkan, jadi kita balikkan lagi. Paham kan? Untuk mengubah soal cerita dan menyelesaikannya dengan menggunakan substitusi. Kita lanjutkan di sini untuk soal yang terakhir, di mana kita diminta untuk menentukan juga penyelesaian dari SPLDV ini. Di sini saya memilih untuk persamaan yang pertama. 8x ditambah 4y sama dengan 12. Langkah yang pertama kan kita harus mengubahnya ke y sama dengan. Sedangkan di sini adalah 4y sama dengan 12 dikurangi 8x. Caranya ya tinggal kita membagikan semuanya ini, semua angka-angka ini dengan koefisien dari y. Di mana koefisiennya di sini adalah 4. Berarti kita bagi 4. 4y dibagi 4, yaitu y. 12 dibagi 4, 3. Negatif, jangan lupa, negatif 8x dibagi 4 sama dengan negatif 2x. Jika sudah, saya substitusikan ke dalam persamaan yang kedua. Diperoleh 3x dikurangi 2 kali 3 kurang 2x sama dengan 4. Di sini perkalian ke dalam ya, satu-satu, jangan lupa tandanya. Negatif 2 kali 3, negatif 6. Negatif 2 kali negatif 2x, positif 4x sama dengan 4. Di sini ada 3x tambah 4x, yang di sini ada 4 ditambah 6. Kita lanjutkan ke sebelah sini. 3x tambah 4x, yaitu 7x sama dengan 10. X yaitu 10 per 7. Kita substitusikan nilai X sama dengan 10 per 7 ke bebas persamaan yang mana? Saya coba ke persamaan yang kedua, diperoleh 3 kali 10 per 7 dikurangi 2Y sama dengan 4. Di sini bisa ditulis dulu, 30 per 7 dikurangi 2Y sama dengan 4. Nah, supaya tidak ada pecahan, bisa dikalikan semuanya dengan 7. Jadi kita kalikan 7. 30 per 7 dikali 7, berarti hanya tinggal 30. Min 2Y kali 7, min 14Y. 4 kali 7, 28. Kita lanjutkan lagi dengan merubahnya min 14Y sama dengan 28 dikurangi 30. Negatif 14Y sama dengan negatif 2. Y sama dengan negatif 2 per negatif 14 atau 1 per 7. Jadi kita peroleh X-nya 10 per 7, Y-nya 1 per 7. Coba kita substitusikan, kita cek ke persamaan pertama. Kita cek untuk persamaan yang pertama. 80 per 7 berarti ya, ditambah 4 per 7. 80 tambah, ini masih tanda tanya sama dengan 12. 80 tambah 4, 84 dibagi 7. Hasilnya adalah 12, masih tanda tanya, berpikir sejenak, ternyata ini bernilai benar. Kemudian untuk persamaan yang selanjutnya, 3 dikali 10 per 7, yang berarti 30 per 7, dikurangi 2 per 7. Apakah hasilnya 4? 30 kurangi 2, 28. 28 per 7
yaitu nilainya 4 ya. Ini masih tanda tanya ceritanya, berpikir sejenak, berarti bernilai benar juga. Karena bernilai benar untuk kedua persamaan, maka kesimpulannya adalah jadi X sama dengan 10/7 dan Y sama dengan 1/7. Oke, ini untuk beberapa contoh soal menyelesaikan SPLDV dengan cara substitusi. Ini ada soal terakhir. Kalian bisa mengerjakannya sebagai tambahan tugas karena pertanda kalau kamu udah menonton video hingga akhir. Dan juga nilai keaktifan, sama seperti video sebelumnya, saya memberikan kesempatan bagi siapa yang mau. Itu silahkan, nanti akan saya beri tambahan nilai. Di sini bunyi dari soalnya adalah, apakah penyelesaian dari SPLDV ini adalah negatif 1, negatif 6? Buktikan jawabannya dengan cara mengerjakan sesuai dengan langkah yang telah dijelaskan. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika masih ada yang kurang dipahami, bisa diputar ulang videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.